Simong. Simong. Ya. Oh. Tadi. Simong. Simong Haji cantik. Simong Dela. Masih tidur pas dulu. Oh, syuting nggak sekolah? Enggak, libur. Hah? Libur ngapain? Entah kata ya, kena panggil orang tua yang lain, jadi syuting libur. Oh, Simong. Salah kasih ayam no. Oh bukan ayam mau lah. Entah po nih. Simong. Yence. Oi, Yence. 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 Yence, nih, ayo. Bukan dari itu kada sampai. Dari itu kada sampai, cuman dari ini Yence. Situ. Ini, ujung kasih bantai ya. Biar aja nak macam tu. Jangan nentu lampar. Lagi Yence nih lagi deh. Nih. Oh ini kan ini gelak tunggu yuk. Nanti lagi. Ini ke bantai bone, mana ke bantai bone, mana ada. Kenapa aku punya dari Indonesia? Yence nih satu lagi Yence. Jangan tuh. Nih. Kemarin pintar kali ini kagak betul. Apa ini? Sama merah.
Tadi ke Bantai Bon, yang pertama Bantai Peter. Jangan ketinggalan. Jadi, makasih. Sabar. Dek, dek jangan lagi jatuh dek plastik. Tunggu lagi jatuh. Kejar aku. Kejar aku. Ada beda. Nah berdiri tadi, udah kejat gitu. Nah berdiri Allah. Lebih ya ketua. Udah kalah. Iya, ya botol ini. Uang dia. Oh, yencer kakinya yencer. Aslinya namanya Ranger, hah? Ranger. Yencer. Yencer kayak perempuan ya Yencer. Kemarin ada eksiden. Hari ini udah ini bisa lihat lah. Oh, bisa rawat juga semalaman. Nggak bisa ditinggalin lah dia. Harus dijagain. Jam 11 teriak-teriak. Mungkin efek obatnya itu kan habis. Ada obat pereda rasa sakitnya itu. Nah, efeknya habis dia langsung bangun. Nah, teriak-teriak. Salah sedikit posisi juga sakit. Nah, sama kayak manusia lah. Kalau patah tulang juga ya seperti itu. Oh, bengkak segala macam. Makanya ini juga jadi pelajaran. Nah, pelajaran. Makanya kalau misalnya perhatikan kenapa Bante jalan pindah patahnya sebelah kanan. Tahu kan? Mungkin ada yang perhatikan nggak? Kenapa saya selalu pilih sebelah kanan jalan? Itu bukan tanpa alasan. Tapi memang dari sana di Thailand, Lungta juga sudah ajarin. Karena Thailand juga sama seperti Indonesia. Kita pakai lajur kiri. Gitu, seperti pakai negara Inggris, pakai lajur kiri. Nah, jadi kenapa kita jalan sebelah kanan? Jadi kita sebelah kanan, artinya itu mobil depan itu berlawan dengan kita. Jadi kalau ada apa-apa di depan, kita kelihatan. Entah dia rem nyablong, entah apa, kita bisa lompat. Nah, tapi kalau misalnya kita jalan begitu, satu jalur yang sama, belakang ini rem blong, kita nggak tahu. Langsung hajar dari belakang. Nah, itulah. Makanya di sana ya seperti itu. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Anda jalannya sebelah kanan. Di tengah-tengah, bukan jalan tengah-tengah. Nah, di pinggir juga. Tetapi cari aman. Lebih percaya dengan mata sendiri. Daripada percaya sama orang lain yang mengemudi. Nah, ini satu pelajaran. Tapi setidaknya ya dalam keselamatan, namanya mau selamat seperti apapun, nah safety seperti apapun, ya pasti ada saja. Nah, yang mana kita tidak duga-duga, tidak pernah tahu itu. Hari sial tidak ada di kalender, hari kematian juga tidak ada di kalender. Nah, kan kalau misalnya pikir, angkutan transportasi paling aman di dunia apa? Nah, pesawat. Tapi pesawat juga ada saja kecelakaannya. Coba saja misalnya siapa merasa naik pesawat itu aman, misalnya di dalam pesawat ada pengumuman, misalnya dikasih pengumuman di awal dulu, para penumpang sekalian,
ada kabar baik, kabar gembira. Di sini kalian semua misalnya yang duduk di sini jadi penumpang. Ini adalah kita terbang dengan pilot kita yang baru pertama kali menerbangkan pesawat. Nah, ini pertama kali jadi perdana. Coba bayangkan di dalam pesawat itu bagaimana suasananya. Mulai dari take off sampai landing. Ya, kabar gembira ya kan, ini pertama kali. Yes. Yang namanya perdana pasti jadi sejarah. Nih. Coba pilotnya pertama kali nerbangin pesawat. Penumpang mungkin mau turun ya turun lah. Lumpo juga pernah cerita ketika beliau awal-awal di Nakham Noi, itu bukan semuanya itu serba mudah, sulit. Sampai mobil saja kan waktu itu belum punya beliau belum punya mobil. Nah, jadi ada satu umat di sana yang biasa langganan lah kalau misalnya mau antar beliau kemana, cari barang, cari material apa segala macam. Nah, pakai orang itu. Nah, kini mungkin ada satu urusan. Beliau mau pergi ke Namsom, beliau bilang. Apa? Dari jaraknya dari sana ya seperti misalnya dari sini ke Pangkal Pinang lah itu. Cuma karena daerah sana itu pegunungan ya, jalan turun naik, jalan gunung. Nah, ketika pergi sampai mau jalan pulang, baru beliau tanyakan ke supirnya, kita kok jalan kencang-kencang terus ini ya. Dan supirnya bilang, iyalah remnya belum. Ini kalau tahu dari awal udah turun ini. Ini udah tangguh, udah mau nyampe. Nah itu, beliau bilang, beliau bisa sampai seperti ini tuh lewat hampir-hampir ya. Kejadian-kejadian ya, yang memang hampir-hampir mati, entah berapa kali itu lolos dari kematian, beliau bilang. Ya. Jadi kadang hidup kita, kadang banyak juga kita melewatkan masa-masa seperti itu. Tapi ya ketika sudah dapat kesempatan untuk hidup lagi, dalam artian dapat kesempatan untuk melangsungkan hidup, itu jadilah manfaatkan sebisa mungkin. Yang mana ya saya sendiri juga ya pernah waktu kecil juga sakit lama sampai 6 bulan, tambah lagi 3 bulan untuk masa perobatan, 9 bulan lamanya. Ya hampir-hampir saja di sana itu sudah dalam hati itu ya sudahlah mungkin lewat di sini, putus di sini. Tetapi ya ternyata dunia ya berkata lain, ada saja jalannya. Dicari perobatan sampai tidak tahu itu habis berapa untuk biaya perobatan, 9 bulan lamanya. Selama itu juga tahan semua, tahan makanan. Tidak boleh makan makanan goreng-gorengan, tidak boleh makan makanan ya, pedas-pedas sembarangan. Gitu. Di sini ya sudah bayangkan saja, jangankan berbulan-bulan, mungkin seminggu saja tes saja makan cuma nasi putih itu, rebus telur itu, tiap hari seperti itu. Bisa dibayangkan. Sampai ya di sana ya di keluarga ya benar-benar kalau misalnya pantang dari dokter itu betul-betul diikutin pantangannya, ditambah lagi ekstranya. Jadi dari dokter itu dibilang kan nggak boleh goreng-gorengan. Nah segala semua yang digoreng nggak boleh, ayam goreng juga nggak boleh. Tapi di keluarga tambah lagi ayam rebus juga nggak boleh. Nah itu lah kan yang tidak boleh goreng-gorengan, ayam goreng nggak boleh. Kok ayam rebus juga ikut nggak boleh? Udah kamu dengar aja, mau sembuh nggak gitu kan? Nanti kalau udah sembuh mau makan apa terserah. Sekarang ikutin aja dulu. Ya sudah 9 bulan itu ya benar-benar tawar semua. Udah kayak muti. Tapi saya nggak bisa lihat hantu 9 bulan muti, nggak bisa lihat hantu. Makanya sekarang ya makanan apa aja udah nggak jadi masalah karena udah lewat itu masa susahnya seperti apa. Lebih daripada puasa. Kalau puasa sekalian ketahuan kan, nggak makan sama sekali. Tapi kalau ini kita makan, harus makan makanan yang kita nggak suka, nah itu lain lagi ceritanya, lebih susah lagi. Jadi makanya semua itu yang buat pelajaran lah dalam hidup kita. Apapun masa sulit, ya itu sudah terlewatkan, ya sudah terlewatkan, ambil sebagai pelajaran. Nah untuk mendorong diri kita semakin lebih kuat lagi. Kalau kita belum pernah
mengalami sesuatu yang berat, maka kita tidak mengerti seperti apa berharganya itu hidup. Bahkan banyak orang juga yang mengatakan, orang-orang hebat atau motivator-motivator pun mengatakan, kalau belum pernah mempertaruhkan nyawa, maka belum tahu seperti apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Kalau sudah pernah itu bertaruh nyawa, nah itulah akan tahu. Mungkin di sana ya ada adrenalin, ada berdebar-debar, dan itu akan mungkin menganggap, ternyata hidup itu penting juga, gitu kan. Nah, bahkan guru agung kita, Sang Buddha kita sendiri, ketika beliau menjalankan pertapaan, beliau juga hampir-hampir saja meregang nyawa. Ketika beliau memutuskan untuk tidak makan sama sekali. Di sana ketika beliau memutuskan untuk tidak makan sama sekali, itu para dewa sudah mulai jaga-jaga, langsung ancam Pertapa Siddhartha itu, turun ancam Siddhartha Gautama. Kalau sampai tidak makan sama sekali, maka para dewa yang akan bertindak. Para dewa sendiri yang akan suntikan sari-sari makanan ke dalam tubuh beliau. Wah, beliau pikir begitu. Ya kalau begitu sama saja disuntikan sari-sari makanan. Akhirnya oke, tidak sama sekali, tapi hanya makan makanan yang jatuh dari pohon di mana dia duduk itu, yang bisa diambil. Nah, akhirnya sampai sekurus itu, sampai hampir-hampir sudah mau, mungkin orang pada umumnya mungkin sudah bisa lewat, karena benar-benar berat pertapaan itu. Jadi beliau di sana dengar dawai kecapi, seperti senar kecapi. Kalau ditarik terlalu keras, terlalu kencang, nah itu bisa putus. Tapi kalau misalnya ditariknya itu terlalu kendur, juga tidak ada bunyinya. Nah di sini beliau baru tersadarkan, ternyata harus jalan yang tengah. Nah situ titik awal di mana beliau mulai berbalik dari penyiksaan diri yang tidak berguna, kemudian mulai menuju pada pertapaan yang sesuai dengan Majjhima Patipada, sesuai dengan kebenaran, tidak terlalu memberatkan diri, tidak juga terlalu memanjakan diri. Nah, bagaimana bisa di tengah-tengah? Nah, ini dari guru agung kita sendiri, beliau melalui proses seperti itu. Bahkan beliau sudah yakini dan nyatakan dengan penuh percaya diri bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pertapaan menyiksa diri sekeras yang beliau lakukan. Nih, guru agung Buddha kita sampai sedemikian kesungguhannya untuk dapat menemukan jalan kebenaran. Dan kini kita kalau misalnya bertemu dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang lembeknya, sudah putus asa, sudah tidak punya harapan lagi, tidak mau apa-apa lagi, ya itu jauh sekali. Nah, jadi untuk hari ini, jadikan kesungguhan dari Buddha kita, dari guru agung kita, untuk menanamkan di dalam diri kita, agar kita membawa hidup sejalan seperti apa yang guru agung kita itu lakukan. Jadi beliau sudah bukakan jalan, sudah jalani jalan itu, sudah buatkan jalan itu, dan sekarang tinggal dari diri kita itu berusaha untuk menapakinya, perlahan-lahan terus maju hingga sampai pada tujuan. Sebagaimana yang beliau itu telah nyatakan, tujuan tertinggi di dalam Buddha Sasana ini, Nibbanang Paramang Sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi kalau misalnya sudah dapat kebahagiaan yang tertinggi, ya tidak perlu lahir lagi. Karena lahir lagi pun ya seperti inilah, ketemu lagi dengan penderitaan. Pasti ada sakit lagi, pasti ada tua lagi, pasti ada perpisahan lagi, pasti akan mengalami kematian lagi. Tapi kalau misalnya bisa untuk tidak lahir lagi, itulah kebahagiaan tertinggi. Kita belajar Buddha Sasana, belajar untuk sampai di sana, untuk mulai merasa bosan, jenuh dengan kelahiran, siklus kelahiran yang berulang-ulang. Kalau misalnya masih belum jenuh juga, ya juga tidak apa-apa, setidaknya banyak berbuat baik agar nanti bisa istirahat dulu di surga. Kalau Luang Por bilang berbuat baik dulu lah saat ini, kalau misalnya memang belum sampai untuk ke Nibbana, istirahat di surga. Nanti Buddha Maitreya itu sudah muncul, baru turun ke dunia, dapat arahat di sana. Nah itu beliau sarankan seperti itu. Kalau memang yang belum mampu
untuk segera memutuskan penderitaan. Selanjutnya siap-siapnya pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo viwajantu sabarogo winasatu mate bawantara yo sukhi digayuko bawa abiwa dana silisani cang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang yasa saddha tathagate acala supadita silan jaya sakalayanang arya kantang pasang sitang sangge pasado yasati ujubutan cadasanang adalido titang ahu amoganta sajiwitang tasemasadan casilan ca pasadang dhammadasanang anuyunje thamedawi sarang buddha nasasananti bawatu sabbamang galang rakantu sabadewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sadasoti bawantu te.